Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi di sini dengan kita sama-sama mempelajari mata pelajaran akidah. Jadi untuk siswa dan siswi kelas 3 Utsman bin Affan SD di Asia, sudah siap kan? Insyaallah. Sebelumnya ayo kita baca doa dulu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Masyaallah, barakallahu fik. Kalian masih hafal doa tadi. Bagi yang lupa, silahkan ikuti Ustaz. Ya. Jadi ketika Ustaz membaca doa tadi, diikuti, diulang-ulang. Paham? Masya Allah. Barakallahu fikum. Insyaallah materi kita kali ini adalah pelajaran keempat, persaksian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Masya Allah. Dan ada pun sebelumnya, Ustaz ingin menyampaikan, siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Ya, betul. Barakallahu fikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, ketika Ustaz menyebutkan nama Muhammad, ingat nama Muhammad, Nabi Muhammad, kalian wajib menjawab sallallahu alaihi wasallam. Apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad apa? Nah, sallallahu alaihi wasallam begitu adalah nabi kita, penutup para nabi. Dan beliau begitu ditinggikan derajatnya oleh Allah Jalla wa'ala. Silakan buka surah Asyarah atau surat Al-Insyirah nama lainnya, surah Al-Insyirah ayat keempat, atau nama lainnya juga surat Asyarah ayat keempat. Qala ta'ala wa rafa'na laka dzikrak, yang artinya adalah dan kami tinggikan penyebutan namamu, yaitu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Yaitu Allah Jalla wa'ala meninggikan nama Nabi Muhammad SAW dengan menyertakan penyebutan namanya dengan nama Allah. Contohnya nih ya, contoh. Saya kasih tahu. Lafaz syahadat. Ayo, coba sebutkan. Lafaz syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi, artinya aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian disandingkan dengan nama Nabi Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Begitu juga di azan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Disandingkan dengan nama Allah Ta'ala. Lafaz iqamah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, sandingkan dengan nama Allah Jalla wa Ala. Menunjukkan bahwasanya Nabi kita SAW begitu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Paham? Masya Allah. Kita masuk ke materi kita, yang mana ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan akan muncul setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apa makna syahadat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Ta'ala? Maknanya adalah pengakuan lahir dan batin bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Beliaulah penutup para nabi, dan beliaulah pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Itu adalah makna kandungan syahadat Rasulullah SAW.
Kemudian pertanyaan kedua akan muncul lagi. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apa dalil yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Ta'ala? Masya Allah. Jadi dalil bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah apa? Ada yang tahu? Masya Allah. Barakallahu fiik. Dalilnya ada di surah Al-Ahzab ayat ke-40. Al-Ahzab ayat ke-40 yang berbunyi qala ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ini artinya adalah, dan tidaklah Nabi Muhammad SAW itu adalah ayah dari salah seorang di antara kalian. Bukan. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dalilnya surah Al-Ahzab ayat ke-40. Dihafalkan. Oke, tugas kalian menghafalkan ayat ini. Ayat ke-40. Dalil yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian pertanyaan ketiga akan muncul setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Muncul pertanyaan ketiga. Apa kandungan syahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Ta'ala? Kandungannya adalah yang pertama, kita membenarkan segala apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi? Kita membenarkan segala sabda Nabi Muhammad SAW, segala kabar yang dibawa oleh beliau SAW, semisal tentang kenikmatan surga, tentang pedihnya adab neraka, tentang akan terjadinya hari kiamat, kita wajib membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lebih dari itu, kita membenarkan bahwasanya Allahu Jalla wa'ala adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Kandungan pertama. Kemudian kandungan kedua, anak-anak sebanggakan adalah kita mentaati perintah Rasulullah SAW dan menjauhi larangannya. Contohnya nih, salah satu bentuk kita mentaati perintah Rasulullah adalah kita sholat tepat waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tepat waktu. Ya, itu salah bentuk taati perintahnya. Adapun menjauhi larangannya, seperti kita tidak mencuri, tidak berbuat, tidak berkata dusta, tidak menghormati orang tua, berkata kasar kepada saudara. Ini adalah tidak berkata kasar kepada saudara. Ini adalah bentuk kita menjauhi larangan Nabi Muhammad SAW. Paham? Masya Allah. Kemudian kandungan ketiga adalah kita beribadah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang lagi, seperti bersolawat. Ya, ingat bersolawat ya. Kita beribadah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengurangi dan tidak menambah. Tidak mengurangi dan tidak menambahnya. Semisal nih, kita sholat 2 rakaat, kita sholat subuh 2 rakaat, kita sholat subuh 2 rakaat, tidak menambah, tidak mengurangi. Ya, dan juga perkara ibadah yang lain yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak menambah, tidak mengurangi. Atau kata lainnya, kita tidak melakukan perkara bid'ah. Masya Allah, semangat. Jadi itulah 3 kandungan di dalam persaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita kali ini. Dan kita wajib memiliki sebuah moto, sebuah keyakinan dan prinsip bahwasanya Rasulullah SAW lebih kita cintai daripada bapak dan ibu kita, diri kita, dan seluruh manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah yang paling kita cintai. Paham? Dan adapun selanjutnya kalian mengerjakan soal di halaman 19 sampai 20. Jadi nanti soalnya ditulis ya. Soalnya ditulis di buku tulis.
dan langsung dijawab. Nanti akan difotokan PDF dari kitab ini. Semangat. Sekian, dan tidak lupa kalian memiliki setoran hafalan surah Al-Ahzab ayat ke-40 yang dikumpulkan minggu depan. Jumat minggu depan. Paham? Masya Allah. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.